Shalom saudaraku, selamat pagi. Mari kita berdoa dulu sebelum kita memulai pembacaan Kitab Kejadian pasal 14. Terima kasih Bapa di surga untuk pagi yang indah ini. Kami tahu Tuhan sudah menyiapkan roti yang lezat bagi kami, yaitu firman-Mu. Dan kami percaya pemeliharaanmu luar biasa buat kami. Lewat firman-Mu kami dibekali oleh Tuhan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan keberhasilan. Maka ajarlah kami Tuhan, kami buka hati, pikiran, dan telinga kami. Agar Tuhan yang mengisi kami dengan sepenuhnya dengan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, dari CBM 7 TV acara BLC sudah sampai di Kitab Kejadian pasal 14 yang berjudul Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Ada dua perikop di pasal 14 ini dari ayat 1 sampai ayat 16. Itu tadi Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Lalu ada perikop kedua dari ayat 17 sampai ayat 24 berjudul pertemuan Abram dengan Melkisedek. Saudaraku, kita mulai. Pasal 14 Kitab Kejadian ayat 1. Pada zaman Amrafel Raja Sinear, Ariok Raja Elasar, Kedorlaomer Raja Elam, dan Tideal Raja Goim terjadilah. 2. Bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera Raja Sodom, Birsya Raja Gomora, Sinyap Raja Atma, Semeber Raja Zeboim, dan Raja Negeri Bela, yakni Negeri Zoar. 3. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 4. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. 5. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asiterot Karnaim, orang Zuzim di Ham, orang Emim di Syawe Kiryataim. 6. Dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke Elparan di tepi padang gurun. 7. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hazezon Tamar. Ayat 8. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidon, di lembah Sidim. Ayat 9. Melawan Kedorlaomer, raja Elam, Tideal, raja Goim, Amrafel, raja Sinear, dan Ariok, raja Elasar, 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika raja Sodom dan raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya. Dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Ayat 11. Segala harta benda Sodom dan Gomora
beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Ayat 12, juga Lot anak saudara Abram beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. 13. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. 14. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. 15. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsik. 16. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali, demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Perikop yang kedua, pertemuan Abram dengan Melkisedek dari ayat 17 sampai ayat 24. 17. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. 18. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Tuhan yang maha tinggi. 19. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Tuhan yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Tuhan yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Ayat 22. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Elohim yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. 23. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. 24. Kalau aku jangan sekali-kali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Saudaraku, di ayat 1 tadi sampai ayat 10 dikatakan bahwa raja-raja saling berperang. Daerah Sodom dan Gomora yang terkenal tadi adalah sangat subur, menjadi daerah rawan konflik. Daerah itu menjadi tidak aman, mungkin karena kesuburannya di mana Lot tinggal di sana. Banyak orang ingin memiliki, menguasai, dan terjadilah gejolak politik dan pecahlah perang. Gara-gara perang ini, saudaraku, maka Lot pun ditawan dan seluruh harta bendanya dirampas. Ingat saudaraku, gara-gara Lot melakukan pilihan yang salah kemarin, berdampak akibatnya apa? Di 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8 dikatakan Lot mengalami penderitaan batin. Bagaimana tidak menderita, saudaraku, kalau kita orang takut Tuhan, kita tahu kebenaran, tapi kita ada di lingkungan orang berdosa.
Misalnya kita ini perokok pun tidak, kita tinggal di tengah-tengah orang yang make narkoba misalnya. Wah, itu pasti menjadi penderitaan ya saudaraku. Lihat mereka teler, mabok, mungkin telanjang saudaraku. Apalagi jelas dikatakan bahwa daerah Sodom dan Gomora ini, ketika kita lihat nanti di pasal 19 nanti, betapa jahatnya penduduk Sodom dan Gomora ini. Karena mereka ingin memperkosa dua laki-laki tamu daripada Lot yang adalah malaikat. Bejat sekali kelakuan mereka. Lot menderita batin melihat kelakuan itu. Memang dia bisa dapat harta banyak di sana, tapi dia tidak mengalami ketenangan. Itulah akibatnya kalau kita memilih jalan dengan mengandalkan pikiran tanpa bertanya kepada Tuhan. Ya, kedua, Lot juga saudaraku banyak kehilangan hal berharga dalam hidupnya. Pertama, hartanya. Kemudian Lot sendiri dan keluarganya ditawan, ya, ditawan, dirampas sama Kedorlaomer. Ketiga, saudaraku, akibat ya pilihan yang salah dari Lot, maka kerohanian menurun, moralitas daripada Lot ini menjadi hancur. Buktinya saudaraku, ketika penduduk Sodom itu rame-rame ingin masuk ke rumah Lot untuk mengambil dua laki-laki yang adalah malaikat itu, mereka ingin memakainya. Si Lot itu bisa dengan entengnya menarik dua anak gadisnya, menawarkan dua anak gadisnya itu untuk diperkosa laki-laki Sodom itu. Luar biasa saudaraku, dosa Sodom ini begitu memuakkan, begitu menjijikkan, begitu membuat Tuhan murka saudaraku. Saudaraku ingat ya, ada banyak hamba Tuhan yang hancur moralnya ketika dia ada di tengah-tengah orang yang bejat. Sekalipun tadinya dia kudus, dipakai Tuhan secara luar biasa, lalu bermain-main di tempat yang salah. Ada yang akhirnya jatuh ke narkoba, ada yang akhirnya berselingkuh, macam-macam saudaraku. Nah, hati-hati di mana kamu tinggal, pergaulanmu, bergaullah dengan Tuhan dengan erat supaya engkau tidak mudah jatuh tertarik kepada dosa mereka. Saudaraku, akibat politik, akibat pecahnya perang ini, Lot ditawan dan seluruh harta bendanya tadi dirampas. Di ayat 12 pasal 14 dikatakan, juga Lot sanak saudara Abram beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Di ayat 13, kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram orang Ibrani itu. Di ayat 14 dikatakan, ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar sampai ke musuh sampai ke Dan. Saudaraku, teladan yang dibuat oleh Abraham ini luar biasa. Dia begitu hebat memiliki kepedulian kepada keluarganya, kepada kerabatnya. Meskipun kemarin-kemarin mereka mengalami perselisihan, bahkan Lot cenderung tidak menghormati pamannya sebagaimana mestinya. Dia melangkahi pamannya. Dia tidak bermoral menurut saya saudaraku, karena pamannya lah yang bawa dia, tapi dia berani melangkahi pamannya. Dia tidak bertanya kepada Tuhan. Namun ketika Abraham mendengar bahwa dia sedang ditawan, Abraham bertindak dengan kasih dan bijaksana. Dengan secepat mungkin saudaraku, dia mengerahkan orang-orangnya yang terlatih.
318 orang banyaknya untuk mengejar musuh sampai ke Dan. Segala daya upaya ya dilakukan oleh Abram untuk menyelamatkan keponakannya itu. Saudaraku, kasih, perkataan doang, cinta persaudaraan hanya slogan-slogan doang banyak kita dengar. Tetapi kenyataannya, realisasinya seringkali tidak ada. Betapa indahnya kalau slogan-slogan kasih persaudaraan itu diwujudkan dalam tindakan membela ya saudara-saudara kita, saudaraku, mengasihi orang-orang yang patut dikasihi. Abram bertindak dengan cepat dan dikatakan bahwa orang-orang pasukannya itu adalah mereka yang lahir di rumahnya. Ini menunjukkan suatu kedekatan hubungan relasional dari Abram kepada para pasukannya atau hamba sahajanya. Ya, dia membangun hubungan kasih, hubungan kekeluargaan, bukan hanya terhadap darah daging, juga terhadap anak buahnya, terhadap karyawannya. Ya, kesetiaannya kepada Abraham, kesetiaannya kepada kekeluargaan ini luar biasa. Maka Abraham tidak ada kebimbangan ya terhadap pasukannya ini berkhianat karena hubungan yang baik yang dibangun. Dia begitu yakin bahwa pasukannya mengasihi dia dan saudaranya. Saudaraku, marilah kita teladani Bapa kita Abraham sebagai orang percaya. Bangunlah hubungan kasih di antar kerabat. Jangan dendam terhadap kerabatmu, terhadap saudaramu. Ya, tolong bila dia sedang susah. Itu yang bisa saya lihat dari Abram ini, saudaraku. Kemudian di ayat 17 tentang pertemuan Abram dengan Melkisedek, dikatakan, saudaraku, Raja Sodom menyongsong Abraham ke lembah Syaweh. Ya, saudaraku, setelah pulang dari mengalahkan Kedorlaomer. Tetapi di ayat 18 dikatakan Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Tuhan yang tinggi. Saudaraku, keberadaan Melkisedek ini jujur saudaraku cukup misterius. Ada tradisi yang menyebutkan Melkisedek ini sebagai perujutan malaikat Tuhan. Tetapi ada juga yang mengatakan bukan malaikat. Nah, sama sekali bukan, katanya gitu. Tapi Abram, saudaraku, hanya bersyukur bahwa berkat dan doa Melkisedek ini membuat dia sadar bahwa Tuhan lah yang memberi dia kemenangan. Nah, ini luar biasa. Tuhan mengutus ya Raja Salem atau Melkisedek ini. Nah, dan dia dikatakan imam Tuhan yang maha tinggi. Ini suatu jabatan keagamaan dan kerohanian. Roti dan anggur yang dibawa juga menunjukkan adanya suatu ritus ya, suatu ritus keagamaan. Jadi apa yang dibawa dan didoakan Melkisedek ya kepada Abram menjadi suatu penegasan akan janji berkat Tuhan kepada Abram. Berkat Tuhan, saudaraku, bisa hadir dalam hidup kita dengan berbagai bentuk dan cara. Ya, kehadiran orang-orang di sekitar kita terkadang menjadi sarana penegasan dari pemeliharaan dan perlindungan Tuhan atas hidup kita. Oleh karena itu, saudaraku, jangan meremehkan atau merendahkan orang yang kelihatan sederhana di sekitarmu. Mungkin mereka sedang dipakai Tuhan untuk mendatangkan berkat bagi kehidupanmu. Kemudian ada beberapa lagi Tuhan kasih teladan lewat Abraham ini, saudaraku,
bahwa dia mengatakan, aku bersumpah demi Tuhan Elohim yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Nah, ini saudaraku, Abram tidak mau asal-asal terima keuntungan, harta kekayaan. Dia benar-benar menjaga nama yang suci, nama yang mulia, yaitu nama Tuhan yang dia yakini, yang dia percayai adalah sumber segala berkat. Dia tidak mau orang yang tidak bertobat, penyembah berhala, menganggap bahwa mereka lah yang memberi berkat kepada Abraham. Tapi Abraham begitu percaya, menaruh imannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber berkat di dalam kehidupannya. Ini harus kita teladani, jangan main terima, kita anggap itu semua berkat. Ujilah segala sesuatu, apakah berkat itu memuliakan Tuhan atau mempermalukan nama Tuhan. Demikianlah saudaraku, kitab Kejadian pasal 14 ini bisa menjadi teladan buat kita. Abraham adalah bapak kita, bapak orang percaya, maka kita wajib meneladani hidup daripada bapak Abraham, peduli kepada kerabat, peduli kepada keluarga, tidak mengikatkan diri kepada harta. Dia lebih memilih sesuatu yang mungkin dianggap dunia rugi, tetapi di pandangan Tuhan menjadi berkat dalam kehidupannya. Saudaraku, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu tentang Abraham. Beri kami kekuatan untuk meneladani sikap Abraham soal bersaudara, berkeluarga, berkerabat, bahwa dia tidak egois, dia bisa mengampuni, dia bisa melupakan kesalahan saudaranya, keponakannya. Dia tetap membantu saat saudaranya sedang mengalami tertawan, kesusahan. Dia mengerahkan sebisa mungkin daya upayanya untuk menolong keluarganya. Tuhan tolong kami juga menjadi bisa perpanjangan tangan untuk menolong saudara-saudara kami, kerabat-kerabat kami, dan orang di sekeliling kami. Dan juga Tuhan, kami berdoa supaya kami juga boleh menghormati Tuhan, dengan menghormati Abraham, dengan menghormati Melkisedek memberi persepuluhan. Ini menunjukkan persepuluhan bukan Taurat, tapi itu adalah ungkapan kasih dari seseorang umat Tuhan kepada imam, kepada hamba-hamba Tuhan. Dan biarlah itu kami lakukan persepuluhan dengan segenap hati kami, bukan karena menginginkan berkat, tetapi karena kami tahu apa yang kami lakukan ini adalah tanda hormat kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Beri kami semua ketaatan, kemauan, dan kekuatan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau membimbing, menyertai kami sepanjang hari ini. Dan pasti kami diberkati dan berhasil bersama Tuhan. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin.